Teman-teman semua, pernah nggak sih badan kalian lagi capek nih, tapi pikiran tuh kayak nggak bisa berhenti gitu. Entah dari omongan orang, masa depan, atau hal-hal kecil yang udah lewat. Gue Hendra, di sini kalian lagi dengerin podcast Kenapa Aku Kepikiran Terus. Podcast yang ngebahas hal-hal yang sering kita rasain tapi jarang kita omongin. Di episode ini kita bakal bahas fenomena overthinking dan anxiety yang lagi ramai banget di medsos ya, khususnya di kalangan Gen Z. Dan kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Al, mahasiswa Gen Z. Halo Hendra. Halo, gimana? Sehat? Sehat baik. Ya, halo teman-teman semua. Kenalin nama aku Al. Oh, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Al, sebagai mahasiswa? Gua lebih tepat, gua ngapus di UPER. Kalau kalian nggak tahu tuh UPER tuh Universitas Pertamina. Di situ ya kalau kalian, lu mahasiswa UPER juga kan? Mahasiswa super juga gue. Jadi kesibukan kita berdua tuh UAS. Menurut Al sendiri nih, Apa? apa sih menurut lu yang dimaksud overthinking dan anxiety itu? Khususnya nih di kalangan Gen Z sekarang. Setahu gua ya, karena gua bukan pakar juga, Oke. jadi boleh diambil, boleh enggak. Setahu gua tuh ya overthinking ya kita artinya ke bahasa Indonesia ya. Ya artinya berpikiran berlebih. Iya. Sama anxiety ya itu kecemasan. Tandanya sebelum muncul anxiety itu kita pasti overthinking terus-terusan terus ya? Menurut gua kayak gitu. Oke. Terus menurut Al sendiri nih, Oh, faktor apa sih yang paling besar deh? Kenapa Gen Z ini rentan banget mengalami overthinking dan anxiety? kalau buat gua karena pertama karena diri sendiri itu udah Oke. pasti. Oke. Kedua karena pergaulan. Oke. Ketiga nih karena buat gue nih paling penting deh Oke. poinnya di sini. Medsos. Medsos tuh. Itu gila. Oh, kayak ini ya. Kayak sekarang standar TikTok itu umur 25 tuh Benar. harus punya mobil, Benar, salah satu tabungan standar TikTok. 1M, Benar. punya rumah sendiri. Padahal kan start orang beda-beda ya. Betul. Koneksi orang tua juga beda-beda. Benar. Rata-rata kayak sekarang tuh semua apalagi kalau ya lu tau cewek lah. Ya, Cewek apa-apa nyari cowok standar TikTok. benar banget tuh. Gila ya. Benar. Ya itu dia salah satunya tuh yang ngebuat gue berpikir kayak awal mula insecure tuh ya gara-gara standar TikTok tuh ya karena itu. Karena kalau pengalaman gue pribadi Oke. itu di satu sisi kayak kita ngelihat benar kata lu tadi orang umur segini udah punya 1M, Iya. umur 25. Padahal koneksi orang tua kita beda gitu ya. Beda padahal ya kita nggak tahu dia uangnya dari mana. Benar. Benar nggak? Benar. Dia umur 25 ya under 25 malah udah punya Mercy. Benar. Insecure kalau kayak overthinking juga kan. Overthinking banget sih itu. Overthinking kayak lu kayak langsung gue tuh biasanya malah diem. Gimana cara gue bisa kayak dia? Benar. Gimana cara gue bisa kayak beli Mercy? Benar. Itu dia tuh poinnya tuh memang buat gue standar TikTok gila sih. TikTok tuh sih itu TikTok ya. TikTok Pak kacau. Sama dari yang lu bilang sendiri tadi tuh, ada dari faktor pergaulan ya. Iya. Menurut lu kalau misalnya pergaulan itu apa sih yang dampak terbesar itu kalau di pergaulan? Kalau dari sisi Ya, pergaulan. kita balik lagi ke medsos lagi. Jadi pergaulan tapi masih di medsos kayak SG. SG, Status kayak Instagram. teman kita pamer-pamer Bener, barang-barang mewah. bener, Oh. gila. Itu kayak balik lagi ke orang-orang pamer sih intinya ya. Oh iya, benar. Lebih tepatnya ya kayak gue tuh pernah ngalamin waktu itu gue yang bener-bener overthinking banget tuh karena teman-teman gue tuh dulu masuk UTBK Oh. top 10 kampus 10, university. Oke. Sedangkan gue masuk swasta. Wah itu gue overthinking parah banget itu. Dan benar kata lu tadi juga nyebabin gue jadi cemas juga kayak anxiety. Oh. Gue masuk swasta apa gue bisa sukses ya? Oh iya. Paham gak sih lu kayak Paham. negeri ya top 10 kayak mereka udah kebayang lah kerjanya bakal gimana, kayak mereka bakal ada koneksinya bagus. Sedangkan kita swasta kan kayak masih 50-50. Iya. Gua pemikiran gue dulu kayak gitu. Jadi kita nih hidup kayak ditekan terus-menerus gitu ya, Benar. sama standar sosmed gitu. Bener, karena sosmed sih. Oke. Menurut Al sendiri nih, Yuk, lu tuh punya pengalaman pribadi nggak sih? Atau ngalamin hal pribadi dari overthinking dan anxiety ini? ada sih yang bikin overthinking itu kadang tuh kalau misalnya gue lagi kayak pasti rata-rata kalau gue overthinking pasti malam. Ya, malam benar. Udah nggak ada kegiatan. Udah gak ada kegiatan, pulang kampus, ya? udah pulang kampus. Iya. Gue malah overthinking tuh biasanya tuh. Baru kepikiran, awalnya kayak gitu. Gue mikirin kayak ke depannya gue akan gimana. Kayak misalnya contoh kayak gini aja. Gue ke depannya abis dari kuliah mau kerja di mana ya? Itu apa sih paling? Gampangnya kayak gitu. Benar. Dapat kerja gak ya? Benar. Kan Apalagi kita laki-laki ya. apalagi kita laki-laki, apalagi sekarang nyari kerja susah. Benar. Dan itu gue kepikiran itu sedangkan gue belum sampai titik itu. Gue masih ada step-step yang harus gue lewatin. Benar. Salah satunya apa? Gue kan masih bisa benerin nilai IP gue ibaratnya, masih belajar buat UAS, Bener. tugas akhir. Tiba-tiba
gue udah mikirin kerjaan aja, Bener, kerja di mana dan lain-lain. Nah itu kadang abis itu baru kayak anxiety, gue cemas. Bener gak? Abis itu lu bener pasti banget. cemas. Kalau abis Bener, gagal cemas kayak gimana nih gue kerja Bisa nggak gimana nih ya nih? kita? Bisa Iya nggak bisa ya? terima kerja gak? Jadi pengangguran nih gue nih. Kayak Iya. gitu. Contoh ya. Oh, tandanya menurut lu sendiri nih, ada nggak sih solusi buat para Gen Z atau kita-kita nih yang tadi kepikiran kayak setiap malam tuh, Ah, cara ngeredainnya? kalau gue curhat ke temen sih, Surat ke teman. curhat ke temen. Kayak contoh itu gue curhatin dong kayak gitu-gitu ke temen gue kayak gue mikirnya nih kerja udah mau kerja ini dan ya pasti kalau temen lu baik temen lu pasti bakal nasihatin lu kayak udahlah nggak usah lah lu mikirin kayak gitu walaupun gimana ya kayak gue juga bisa kayak gitu tapi kalau temen yang ngomong kayak gue lebih tenang Oh, oke. daripada Ngerti diri gue. lu sendiri. Benar, benar. Benar gak? Benar. Di satu sisi kayak kalau temen ngomong atau orang Orang tua, oke. tapi gue tipe orang yang jarang ngobrol sama apa gue bakal Jarang ngobrol curhat sama orang tua gue lebih Lebih ke teman prefer ke teman ya. teman ya. Tapi menurut lo sendiri, kalau di luar sana yang nggak punya tempat curhat, kayak teman deket ataupun keluarga, menurut lo gimana tuh? Oh kayak ambil contoh orang introvert Ya, ya. ambil contoh gitu orang introvert. Mungkin kalau buat gue bisa ke psikolog sih. Psikolog ya? Psikolog tuh bisa loh. Dan gratis tau gue kalau psikolog. Oh, gratis ya? Gratis. Psikolog itu? Gratis. Overthinking dan anxiety itu sangat umum ya terjadi, apalagi di kalangan Gen Z sekarang. Tapi bukan berarti ini masalah bisa dianggap sepele ya. Kita juga perlu lebih peka lagi sama kesehatan mental orang lain dan juga diri sendiri. Buat kamu nih yang lagi dengerin podcast ini dan ngerasa relate banget nih sama yang gue bahas sama Al tadi, ingat kamu nggak sendirian dan nggak apa-apa buat istirahat sejenak asal lu mau jalan terus. Terima kasih juga nih buat Al yang Oke. udah mampir-mampir ke podcast ini Iya, makasih dan udah sharing-sharing tentang Aman. overthinking dan anxiety ini ya. Iya, aman. Aku Hendra, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast lainnya. Dan jangan lupa, nggak semua hal harus kalian pikirin sendirian.